Thumbnailnya nggak clickbait guys. Fans One Piece yang banyak itu emang sebagian bego. Semua karena satu momen ini. Kok bisa? Tonton sampai habis. Hai guys, welcome to Empu dan Nanta. Di video kali ini kita mau bahas anime nelayan super tenar, yaitu satu bagian. Udah jadi wawasan umum kalau kisah si manusia karet ini emang salah satu series paling famous. Anime jalan terus, ada live action dari Netflix, apalagi manganya 2025 aja jadi yang paling laris. Gacor Kang. Tapi sayang, shonen setenar itu masih ada sebagian fanbase yang nggak bisa memahami ceritanya. Benar, yang gue maksud adalah momen Jewelry Bonney bisa berubah jadi Nika ini. Nika loh ya guys, jangan salah denger. Gue masih inget banget pas chapter manganya keluar, hancur lebur itu diskusi di fanpage One Piece. Semuanya berantem, udah kayak sabung ayam. Padahal Bonney menyerupai Nika nih bisa dijelasin dan masuk akal. Makanya gue sebut sebagian fans One Piece yang marah-marah itu gendeng dan ngawur. Sebelum gue jelasin, boleh dong teman-teman subscribe ke Empu dan Nanta. Kami punya dua playlist video. Yang satunya bahas hal nerd kayak anime atau superhero. Satunya lagi kami yapping soal hal random kayak Project Misty CIA ini. Ntar boleh banget dicek. Sekarang kita bahas dulu masalah Bonney ini. Let's go. Oke, pertama kita bahas buah iblisnya Bonney dulu. Karena jadi objek eksperimen Sen Saturn pas masih bayi, Bonney jadi punya kekuatan buah iblis Toshi Toshi no Mi, yaitu buah paramesia yang bikin penggunanya bisa memanipulasi umur seseorang atau suatu objek. Si Bonney bisa ngerubah orang jadi bocil, jadi tua bangka, malah sampai jadi tengkorak doang karena saking tuanya mendekati kematian. Tapi kekuatan rahasia buah ini tuh OP banget, yaitu bisa berubah ke masa depan apapun yang diimajinasikan. Maksudnya gimana tuh bang? Hal ini terwujud dalam jurus Distorted Future-nya Bonney. Misal Bonney ngebayangin di masa depan dia mau jadi swordsman jago kayak Zoro, ya dia bisa langsung jago pedang. Atau ngebayangin jadi pengguna buah Doru-Doru no Mi, ya bisa manipulasi lilin kayak Mr. Tree. Makanya pas Bonney make jurus Distorted Future, a future like a giant, dia beneran berubah jadi gede kayak kaum raksasa Elbaf. Kunci kekuatan ini ada di imajinasi dan keyakinan penggunanya. Makanya anak kecil kayak Bonney sangat diuntungkan karena imajinasi mereka masih bebas banget dan pikirannya gampang belajar hal baru. Jadi ini buah OP parah dong bang. Yes, tapi kelemahannya juga cukup krusial. Karena semakin paham si pengguna soal realita kehidupan nyata, makin sempit probabilitas masa depan yang bisa dia bayangkan. Misal nih, Bonney udah makin gede dan paham kalau dia nggak bisa jadi raksasa. Ya udah, jurusnya nggak bakal jalan atau mungkin melemah. Karena imajinasi dan keyakinannya udah nggak sekuat dulu. Coto mate. Stop bang, tapi kan ini Toshi Toshi no Mi, Age Fruit, buah umur. Kok bisa sampai sono kekuatannya? Ngarang lu. Wah, adik-adik kecil ini ngaco loh ya. Sumber gue nih official. Pertama dari wiki fandomnya One Piece yang bisa lu baca sendiri. Dan yang kedua udah jelas manganya dong, manganya. Lu baca nih di chapter 1103 pas Saturn nangkep Bonney. Bisa berubah ke masa depan manapun. Jadi ini resmi dari Oda Sensei ya adik-adik. Kalau nggak seneng, lu bisa terbang ke Jepang terus protes depan penulisnya langsung. Oke? Kalau udah paham soal buahnya, kita bahas soal perubahan Bonney jadi Nika. Jadi kita tuh harus ngerti dulu gimana pemahaman si Bonney soal sosok Nika. Sejak bocah dia udah diceritain sama Kuma kalau suatu hari mereka bakal diselamatkan sama sosok dewa yaitu Nika yang melambangkan kebebasan. Kuma bilang Nika ini punya tubuh kayak karet dan punya irama tarian yang khas, yaitu Drum of Liberation. Jadi Bonney ini mengidolakan Nika, tapi nggak pernah ngelihat sosok Nika yang sebenarnya. Dia sempat pakai Distorted Future, Give Me a Nika is Future, yang mana ia mencoba berimajinasi jadi Nika. Makanya Bonney ngeluarin tinju raksasa kayak Gear 3, salah satu kekuatan dari sosok asli Nika, yaitu Luffy. Akhirnya dimulailah arc Egghead. Pas digenggam sama Saturn, si tua bangka laba-laba nih bilang
kalau bayangan tentang Nika dan wujud putih Luffy Gear 5 belum terhubung di otaknya Bonnie. Makanya pas berimajinasi jadi Nika, cuma dapet tinju karetnya doang. Sampai akhirnya, pas momen Luffy nyelamatin Bonnie dan Kuma dari Kizaru, sadarlah Bonnie tentang kehadiran Nika. Ia mendengar irama Drum of Liberation, dan ingat dari cerita ayahnya kalau Nika akan bertarung sambil tertawa dan menari pada irama tersebut. Inilah momen Bonnie memahami kalau wujud Gear 5 milik Luffy adalah sosok Nika yang selama ini ia idolakan. Akhirnya sampailah kita di momen yang jadi kontroversi, yaitu manga chapter 1118 atau kalau di anime episode 1152. Di sini Bonnie ngeluarin jurus bernama Distorted Future, a future where I'm the most free. Bonnie berimajinasi dirinya menjadi orang paling bebas atau merdeka. Terus, kenapa dia berubah jadi Gear 5? Pertama, karena konsep orang yang paling bebas di pikirannya Bonnie adalah sosok Nika itu sendiri, si pejuang kebebasan. Kedua, karena Bonnie udah bisa ngonekin kalau wujud Gear 5 Luffy adalah sosok asli Nika. Jadi semuanya nyambung tuh, mulai dari kekuatan buah di awal sampai Bonnie bisa berubah jadi Nika. Masih nggak ngerti? Nih gue ringkes. Bonnie mengidolakan sosok Nika. Kekuatan buah Bonnie bisa berimajinasi ke masa depan apapun. Bonnie akhirnya paham Gear 5 Luffy sama dengan Nika. Bonnie berimajinasi jadi orang paling bebas. Orang paling bebas menurut Bonnie sama dengan Nika. Bonnie berubah jadi sosok Nika atau Gear 5. Nah, logis kan? Masuk akal kan? Jadi, Bonnie itu bukan punya kekuatan yang sama kayak Luffy, tapi jurus dan imajinasi dia ngedorong Bonnie jadi Nika yang kebetulan sosoknya sama kayak Gear 5 Luffy. Misal sosoknya Nika tuh Kurama, ya jadi Kurama. Kalau sosoknya Nika tuh Optimus Prime, ya jadi Optimus Prime. Kalau sosoknya Nika tuh Opet, ya jadi Perubahan Bonnie jadi Nika, selain logis secara mekanik jurusnya, juga sangat indah secara tematik cerita. Sejarah hidup Bonnie dan Kuma selalu dipenuhi dengan penderitaan dan penindasan. Sejak kecil, Kuma udah diceritain sosok Nika sama ayahnya. Bahkan pas flashback God Valley di chapter 1095-1096, Kuma udah berani nyebut sosok Nika di hadapan Saturn. Pas udah ada Bonnie, Kuma mewariskan tekad dan keyakinannya tentang Nika. Dikasih tahu soal irama drumnya, tariannya, sosoknya yang kayak karet, sampai cara bertarungnya yang selalu diiringi senyum dan tawa. Bonnie yang pada akhirnya pengen berpetualang jadi bajak laut, berniat mencari ayahnya sekaligus nyari sosok Nika ini. Nah, melihat betapa strongnya kaitan antara Bonnie dan Kuma dengan sosok Nika, gue rasa perubahan jadi Nika itu emang pas banget jadi klimaks yang puitis. Yang selama ini cuma bisa niru tarian dan irama drumnya sambil ngebayangin sosoknya, sekarang Bonnie bisa ketemu langsung sama pembawa tekad Nika sampai ikutan berubah. Dan gak cuma ketemu, jelmaan Nika ini juga menyelamatkan Bonnie dan Kuma dari sosok yang selama ini menghantui keluarga mereka, yaitu Saint Saturn. Jadi gimana nih? Teknis jurusnya masuk akal, secara tematik cerita masuk. Bagus-bagus aja sih Bonnie jadi Nika. Gue inget banyak banget imposter yang ngaku nakama, tapi opininya menurut gue cuaks, bikin kepala pusing. Dewa Nika nggak spesial. Oda kehabisan ide tapi masih cari duit. Oda capek dengan kualitas karakter. Sejak Gear 4 udah nggak kaget kalau Oda ngelawak. Entar misteri juga bisa jadi Nika. Apa sih bang? Kalau nggak paham sesuatu tuh coba dipelajari dulu, dicari tahu dulu, minimal nanya lah. Ingat, penilaian subjektif itu belum tentu kebenaran yang valid, karena ternyata Bonnie jadi Nika bisa dijelasin kan? Belum lagi komen paling template ini nih. Anjay, si paling penting tuh. Kalau dia stop ngikutin One Piece, semua fans termasuk Oda sendiri bakal ninggalin One Piece. Bersiaplah untuk bubar. Jujur sebel dikit baca komen-komen tadi, tapi gue nenangin diri sendiri dengan inget-inget kalau skor fungsional literasi orang Indo di bagian membaca itu 359, alias di bawah rata-ratanya yaitu 476. Jadi kalau orang Indo susah memahami One Piece yang butuh pemahaman literatur, ya nggak aneh. Nah, kesimpulan akhirnya, gue nyebut bodoh di thumbnail tuh nggak clickbait kan? Oke guys, thanks sudah nonton konten Empu Nerd kali ini.
boleh banget kasih like dan komen bagian favorit kalian. Tapi kalau lo ngerasa ocehan gue terlalu ngadi-ngadi, coba tulis argumen balasan di kolom komentar. Jangan ketinggalan subscribe dan notifikasinya. Terus kalian bisa cek playlist kami buat video lain kayak proyek Mistisi IA atau penjelasan bagusnya film Joker 2 ini ya.